hidup reformasi. Hancurlah ketidakjujuran. Mari kita hadapi krisis ekonomi dengan kerja dan doa. Salamai basuo para penggemar balerong di seluruh tanah air dan Malaysia. Kini kami mencogok Pulau Bali dengan sebuah cerita humor berjudul Ulah Dek Moneter. Bakisah tentang penyakit masyarakat sebagai dampak dari krisis ekonomi dan melanda negara kita pada umumnya. Dituangkan dalam naskah oleh Angku Yus Datuk Prapatia dan dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta. Nah, itulah Ulah Dek Moneter. Selamat mendengarkan, Mak. Ada kopi je, Pik? Kopi susu, Mak. Kopi jantan. Kopi jantan, Mak. Kok? Kopi nak bersusu, kopi biasa, anan asli sini. Jadilah tunggu cahaya. Lagi kotanmu. Bakaran dia. Ya nak apa ambil. Ada ke lagi kota nak ambil? Kok lain nama? Salah Nah. Ayolah semua anak sinago bawa nak kau kopi. Sinago tu lah, Mak. Boko anak sinaga. Goreng lagu labi. Di talan tu kan goreng tu. Nak nampak dia, Mama? Tinggal cik leh. Iya, saya lah nan cik tu. Bah, milian nan cik. Pendeknya pilih walaupun dia. Kalau begitu, bapak asuh orang balik nama tu. Siap, Mama masuk. Kok nak makan goreng juga? Pilih saja nan cik tu. Calon tunggal nama tu. Alah, jadi kau pipik. Tapi tinggal awak ni. Dia itu? Tak berpasuh, tapi tak pasuh. Adalah. Tak ada pisang ke goreng lah kopi. Kok pisang nak disabui, Mak? Di pasar Batambun orang menjual pisang masak. Tapi nak digoreng yo cie. Nak dipilih pun yo cie. Apa itu undang-undangnya? Nah. Ya kabut gambar. Undang-undang mah apa tu? Dari atas? Pendeknya undang-undang mesti berlaku dari atas sampai ke bawah. Betul Pik tu, Pik? Tentu iyo. Sajak dari MPR Senayan. Yo. Sampai ke Pekan Senayan. Aduh. Sajak memilih presiden sampai memilih pisang goreng. Sabananya tu. Tapi cara buruak tu ndak budiah kita budayakan, Mak. Itulah yang diperjuangkan dari adik-adik mahasiswa di zaman reformasi kini kok. Kok yo baik itu mengari kau kan juga pajak-pajak. Kebetulan. Adik gorengnya memang tinggal cilik. Yo. Apa kata kau ni? Tadi tu? Cakap kopi cie. Sudah itu kotan juga goreng cie. Bika? Tunglah dulu Bika tu. Kena pasal singgung Bika dulu lah. Jadi 1,000 datang 1,500. 3,500 satu. Baca aku dah. Ulang balik. 3,500. Kenapa semua tu bermancik dah. Enggak ada semua ada bona dah. Abang kan goreng cik tu pik dua. Goreng 1,000 cik. Ya mendanya masuk mahal. Kepotong pik menjual pisang dan petang 75 pik cik tu. Agak-agak sebenarnya ambil untung dah. Nanti kalau mak di awal je. Takut agak demonstrasi belum den. Jadi minyak nak berbalik? Ya maka benar gua minyak lah. Mahal tak beli makau lah. 8,000 sekilo, Mak. Alun tak puan dah dah. Ya ini je lah. Belum nangis ada. Tu Mak Lembang. Krismon kini ko na imadanga di radio, Mak. 50,000 harga dolar kini dah tentu. Tak tu dolar ke dolar. Nak ngerti juga dan politik saham segala macam dah tak obel yang ada. Anak joleh dah dan kini kuah ada peti 3,000 nya. Ambil lah, timur lah. Jadi tapi baru hutang waktu ya, Mak.
Indah. Dia mogo sangat mau 1,000 aja lah. Mak Lembang, aturannya katan kau 5.000 kah? Aturan siapa pula? Dari atas pula tu. Itu bukan katan sembarang katan, Mak. Ya, pula lagi kau tanah ke? Kau tanah nama? Katan 2 nagari. Ngapa impor dari Thailand kah? Oh ya, dah bela indah ni impor. Indah ada 10 Indonesia kau lain. Tak kau impor nah. Ha? Kau tak lah. Itulah. Kalau orang nak baca surat khabar, nak panyimak, kok TV nak kali cari pelen India je, cerita jin kajin. Menonton Piala Dunia, namuah sampai pagi. Iya, pagi nak itu orang kopi. Di kota bi juga ada bukan ada naik golang-golang kau. Wah, jadi. Bekon lah kok urusan golang-golang, kok golang-golang lah. Nak tentu dan duduk. Ada ngan lah dulu ambo cerita kan deh. Ada ngan lah. Cerita lah. Ya, ceritalah. Cerita. Lain tak kena ada Lembang. Tempoh hari pemerintah awak manuka si duit je ke Patabang. Ini enggak? Entah, urusan dia je. Ikut barangnya mak, ikut barangnya kok. Ya. Kapatabang jadi 10 duit. Kalau katanya harga 1.000, ya. Nak murah tu. Marah Kapatabang cie. Oh iya, makannya aku Kapatabang deh. Jangan kau pilih. Ini utang mamak 500 ya. Kamu kau orang bayar tu. Mau catat. Kamu kau orang bayar tu. Kalau tahun mungko menjadi 600. Bapu, dia wajar lah. Bunga bang 20% gini kok. Hanya megah je leh. Usahakan 600. Kalau besok jangan ngok-ngok ke balik tu. Mak Lembang. Boleh. Kopi je dah. Kopi manis Pak Indo? Lah iya, manis. Masa kopi pahit. Mana tahu. Kalau ditanya dulu. Kini kan zaman moneter. Ya, nek moneter juga nak pembeli kopi manis. Beres. Iko kopi itu banyak kok. Habis baju akabo. Iya, tapi tunggu dulu ya. Hayal lu nangis lah. Ya. Pak Nago kemana dah? Biasa. Tugas pagi-pagi lah keluar membawa taksi. Waduh, rancak bana kok perkutut. Mau bana aku buruan kan nak berita. Iko kopinya minum lah Pak Indo. Melatur ke hidungnya walah. Angin bana aku. Basuh sini tu yo. Aduh. Kamu perhatikan kok sejak berapa hari kok si Joni suami nak berita kok gak nongol-nongol. Kemana beliau? Lambu PHK. Loh, kok PHK? Bagaimana mau kasih nak berita? PHK. Abu pecat jadi suami. Dia toh? Suami apa tu? Pak Malih. Karajonya cuma bapikik. Kalau nak bapikik bampuk. Kalau nak bampuk berburu. Sudah tu memancing. Ya memancing kan terancak tuh. Banyak dapat ikan. Bukan memancing mencari sambar ya Pak Indo. Tapi memancing hobi kita ambil orang. Piti habis ikan tak dapat. Ya mana tak dapat? Ikan-ikan tu larikannya kan orang punya dapat. Beko lah baure iku ada mancongkong ye. Jangankan pancing kali makan ikan. Dicigoknya pun haram. Amit. Itu kerjaannya orang-orang kaya. Joran pancingnya sama 100.000 bagai rago cek. Berapa kok? 100.000. 100.000. Sedangkan susu anaknya nak tawalikan nak ya lah. Ya mbak ya di rumah ke dulu. Masa terus dibakar itu? Atau dikasih peringatan, lajeng dimaafkan. Tak ada maaf bagi suami palala. Oh, pendeknya pecat habis pakaro. Kalau dagang boleh enggak bawa ada dah. Yo, rasa dagang toh. Tapi kan beli celeng itu kan rancak nak Frida. Rancak? Kalau dek kami enggak ada rancak dah. Enggak ada mempakai dah membuang-buang waktu. Iya, kan pasti kok olahraga sambil rekreasi, nambah sehat toh. Bertambah sehat badannya bertambah banyak pula malah kendaknya. Sama dirasa ya. Pendeknya, entahlah anak saya nak bertambah.
Ya, tapi nan jale ikut berburu iku lah turut berpartisipasi membasmi musuh tani, betul kan? Membasmi musuh tani apa kecik Pak Jindo kok? Sakironya punah kan dia dari Minang kok pasti diimpor dari Tapanuli. Sebab apa guna anjang sarago bajuta tu kalau kan diburunya tak ada dah. Kalau begitu berburu babiku termasuk barang mewah juga. Ngono tuh nak berita. Karajo orang sanang badunia. Bagi orang bansai macam kami kini kok itu karajo mubasi ya nama tu. Malah karajo mahajan tua. Kasudahnya jangankan kadapek tua. Tabun su nan tahun 2. Cuba fikir dek Pak Jindo. Sarawak aja jaketnya saja buatan luar negeri. Topinya Morris. Sampai ayah dari Amerika. Pisau batata aja perak. Alun dan lian jangan lain. Sama hatubo. Membawa pula nasi di pinggang. Kuno tuh. Membawa nasi itu lah ketinggalan zaman tuh. Jadi tidak makan-makan seharian ya? Oh iya, pindah Simpang Raya itu ke dalam Rimbo. Wah, restoran gadang di Paunan Pak Jindo. Oh gitu. Apa sambar angka 7? Rendang hati, ayam panggang, dendeng balado, asam padeh, jari yang batoko. Sampai kata 2,5 matang bagai kopi susu, Coca-Cola, nangkok dijual orang di sini tu. Tiang tu piti. Oh piti ya. Sedangkan usaha ambo kan dah nampak di Jindo kan. Cuman menjual kopi stengnya. Awak tinggal di Induk Tiri. Ranggai pemburansang puluh. Anak sedang hari menyusu. Untuk apa dek den laki pengangguran macam si Joni ke Punduang tu muak den. Yo mbak sing sabar toh. Timbang-timbang mana dulu nak berita. Suami kau tu gagah, tu ganteng. Apa orang nyesal? Kau dimakan ganteng tu. Nak juga gagah surang saya lah. Iya. Aku ya. Lu lah mana aku sian mau Ocer iyo gila bayar dengan rokok anak siap semua ke bangai sawana guru pergi cari ya itu dia aja wah basta kau ini tapi wah sawana santai terang durako ngucap barangnya mengusian naik. Oh tidak, sudah kerajaan pulau kuat tidak. Ala bahasa kan sumbayang den, capek lebo kemari serawan nomor asia. Tidak den, pakai kau. Ya, laki lah. Ini. Tidak berat, dia berat, sayang, Ambo nak ngecek seketik. Apa tadi tu? Ambo nak mengecek Jowo Sabanta. Ya. Ikan mahari-hari surpo itu, angago. Macam mana tak mahari? Lunak-lunak awak tak tenang awak. Apa cik sinagoku? Mengecek apa? Cucu den tu namanya si Ucok, bukan Ocot. Apa? Iya, enggak tahu den. Kan Supidah namanya impan tadi. Parah. Balain jawab, balain katanya. Iko pajaku namanya si Ucok. Iya lah, tahu tu den namanya si Ocot. Apa lagi? Si Ucok, usah marah-marah kali mengecek jago biku si Ocot ini baru kekalalo kok si Ocot lagi betul-betul tuli bah pun Ucok bukan Ocot enggak tuh enggak juga dari itu ayah jago pajak untuk mengui ibu aja buat dilepai malah lo kendiri caku
Apa ilak kecil dah. Silak kokut orang seduno. Wo, ambo tak suka si Ucok dicaci terus. Ya. Dikatakan buruk, rancaknya cucu ambo tu. Hidungnya mancung nampakku, kulitnya kuning, rambutnya ikal, apunya buruk nampak wo. Enggak jong kapai, enggak jong kapai di kedai rambah ko. Di rambah lagi tangke sapu kuliah di jangan. Muak dan jadi caku, sinagu dengan tu kerengkang luang. Batanya pula lagi anak sia. Macam tak tahu saja dia kalau anak si Parida. Si Joni nama bapaknya, disangkonya nak aram cucu awak. Aci bulang, enggak jalih mana di den. Mengapa bertanya jua anak siapa? Itu cucu ambo. Cucu ambonya itu cucu sinagau punyo kuha. Ya bakal itu. Tarap puang. Bapak mi. Lain kali itu jangan menghina keturunanku. Kalau buruk cucunya buruk pula lah sinaga. Nah, ku peringatkan. Itu pelecehan namanya itu. Ku tuntut di pengadilan. Melanggar hak ajasi. Mengapa si jasi ya kau bau tu namono wah lama buat kau dengan tuding kau pundung ajasi kata awak si jasi katanya. Pak Gindo je kok. Kabare, Pak Nego. Pak Cik. Tambah muda wae. Alah, rakakin banyak kok ambo. Lama kita ndak bakudo. Betul. Sekali bakudo malah lompek. Lama kita ndak basuo. Sekali basuo minta rokok cik. Wah, belapo. Moga. Iki apa 55 ya? Wah, rokok kreteknya nampakku. Bukan 55 ini. Maksudnya 55 batang. Maklum moneter ya. Ambo selalu menanya Pak Gino sama si Parida. Kemana saja nih Pak Gino? Biasalah. Kalau lo pensiun kau lah cari tambahan uang pensiun. Kalau Pak Naga sibuk tenan ya? Sibuk apalah. Paling-paling membawa taksi. Wah, kuat ya? Bisa bawa taksi? Oh, bukan mizuzung mudik, tapi menyupir. Oh, nyupir ta? Sudah bisa juga mencumeh yo. Segede. Kalau itu perlu prajaga dari mama rumah. Begitu. Apa meneh? Dulu cerita kita masih tergantung. Nah, kini kita bernostalgia. Cerita apa nih? Cerita lama. Masuk kita muda-muda dulu. Oh, itu ta. Cerita pacar-pacaran zaman biyen. Coba diceritakan balik. Mengapa angku sampai tersandung juga di Seminang, sampai berkembang biak, bahkan sempat mendapat gelar Sultan Bagindo. Coba. Dulu cerita Mboko sampai di mana? Sampai Pak Gindo ditugaskan memimpin kompi dari Kesatuan Diponegoro waktu periode tempoh hari. Terus dikirim operasi ke Payakumbuh. Sampai di situ kalau aku tak salah. Iya. Perkenalan ambo sama si Nurmala wes. Itu alurnya itu. Jadi waktu itu Letnan Sugondo sedang ganteng-gantengnya. Badan kagak tinggi, umur, kekar, kayak Jenderal Wiranto iki lho. Tunggu dulu. Letnan Sugondo itu siapanya itu? Ya ini ambo. Itu sebabnya ambo kok digala Sultan Bagindo. Sultan Bagindo. Kontut. Itunya pula sejarah Sultan Bagindo itu yo. Yang kupikir gala pemberian dari suku Minang itu tadi. Ya, sami mangun. Yang pasti kan sudah bagala kok ambo. Taruhlah. Jadi jumpa di mana sama si Nurmala? Ya mbok ya ditanya dulu. Sing sare alon-alon. Aja kususu Bang. Susu siapa? Maksud ambo kok usah bagah-bagah. Jadilah. Ya. Terus. Pada waktu senggang dalam tugas pengamanan, iseng-iseng ambo kok cari hiburan. Di mana itu? Nah itu di Bukumbo.
di pelosok. Di desa ya. Iya, desa niku. Ambo bayi bertandang kalaman satu rumah gadang. Kebetulan di situ ada seorang gadis kamek kok sedang membuat makanan khusus daerah di situ. Namanya apa ya? Batiah. Oh, Batiah. Batiah. Iya, Batiah. Batiah. Busuk di dalam tiba lah ya. Namanya Parjoko. Yo ambo ku mengamek-ngamek ning gor segadis. Dan terjadilah komunikasi dua arah kok. Ota-ota dengan omongan daerah. Dan kadang-kadang kok saling nggak ngerti. Yo kecek-kecek. Mentang-mentang rumah saya betul. Bapak nggak mau naik ke rumah saya. Apa punya maksudnya itu? Iya, maksudnya merendah. Mentang-mentang rumahnya jelek, kamu nggak mau mampir gitu. Bah, pancingan itu pula. Lalu dalam kecek-kecek selanjutnya, sambil malu-malu kucing, ini kok ngomong. Apa katanya? Rasailah betis saya, Pak. Sir, jantung kamu kok kaget setengah mati. Kok berani-berani Pak Jakot nyuruh-nyuruh ngeraba betis nih. Terus paling ngeraba itu? Oh, palun toh, alun. Mana berani awak bakal kaca-kaca naga di orang nang. Tapi sudah gatalnya pula tangan tuh mengeresek yuk. Menghadapi PRRI nang gagah berani ya, Bu. Ora takut. Tapi berhadapan sama cewek selancang itu nyuruh ngeraba badannya, ambo ya keringet dingin lemes. Pak Naga, lemes ambo. Iyalah pula. Lantas nggih. Ngeliat ambo ragu-ragu sambil mikir ya. Ya nawarin sekali lagi. Terus saja Pak, rasain dah, nggak apa-apa. Ambo jawab kok ya. Enggak, malu ah. Tapi yang desak terus, tambah berani. Kalau bapak nggak mau, hibah hati saya. Katanya serius. Nanti nggak lah Pak Gindo. Buaya menolak bangke. Kalau tersebut di Sinaga, ambo rame sajalah. Apa lagi ditunggu? Sabananya hatiku lah teragak bana ke. Tapi mikir wibawa seorang perwira. Ya. Hati ambo kok maju mundur. Betul itu. Akhirnya kena didesak terus ya. Ya wes. Sambil celingak-celinguk kiri kanan gitu. Ya toh kalau ada orang menjalik. Ambo kaca saja batisnya. Tapi ya ampun. Tobat ya. Bah, kenapa rupanya? Nyoberang campur malu kok. Terus buru-buru naik rumah, ninggalin ambo kebingungan loh, Pak Naga. Kan tadi Dionan menyuruh maraba. Sudah diresek berang pula. Nang ganjil itu. Salah pengertian tuh Pak Naga. Salah pengertian macam mana? Sak betulnya, nyokon nawari nyicipin kue batik yang sedang dibikin. Tapi karena salah paham bahasa, ya mumet gue jadinya. Rupanya nanti maksud betis itu bukan kakinya rupanya ya. Mampus. Batik itu di Indonesia kan jadi betis gitu. Yuk, loh, ambo kan tidak salah. Salah lah pula. Loh, kaki anak garis surang di kaca-kaca. Parawan kampung lagi. Untung saya Pak Gino tentara. Kalau tidak, hajab lagi ganyang orang pai kumbuh. Memang benar ya Pak Naga. Peristiwa itu menjadi urusan panjang. Iyalah pula. Yang adukan sampai ke Wali Nagari dan ambo dipanggil komandan. Tapi syukurlah sebelumnya kok paham. Kalau soal itu hanyalah gara-gara kepleset bahasa. Akhirnya damai, itu. Ya ambo minta maaf sama mamanya, bayar uang adat sama penghulunya. Syukur. Habis gaji sebulan. Jangan salah ya. Pak Naga jangan salah. Rupanya sengsara membawa nikmat. Buntut-buntutnya kami kok tambah akrab pembeli-pembelian. Sesudah nagari aman tahun 60, Retna Sugandoka kawin sama Nurlela gadis Pekombo. Nah gitu. Hebat kali cerita Pak Gindo. Hebat. Gara-gara disuruh mencicipi batik, kesudahannya dapat cucu 9. Loh, bukan 9. Memang disengaja kok. Bukan, maksud ambo itu 9 orang. Nah ini giliran Pak Naga. Bagaimana kisahnya sampai kecantol sama maknya Sprida? Ayo, coba cerita. Kalau kisah kami
Tak apalah sehebat cerita Pak Ston Bagindo Saumo Garis Nurmala tadi. Ya. Tapi karena sudah janji, awak kisahkan juga lah sedikit. Iya. Begini, waktu itu tahun 70-an. Ambo lah 1 tahun tinggal di Padang, bekerja supir di Oto Triarga trayek Padang Bukit Tinggi. Pada suatu kali, Ambo masih ingat betul itu. Hari itu hari Jumat siang, penumpang sepi. Karena Pak Naga bukan Islam, ente nggak salat Jumat. Memang Ambo tak sembahyang Jumat. Malumlah awak masih muda-muda pula. Tapi walaupun Batak, Ambo ku Islam bah. Tulen, bersunat Ambo. Bersunat iya. Iyalah. Kalau lain agama, manalah pula bisa dapat anak Minang. Kebetulan, di Padang Panjang naiklah seorang gadis kami mau ke Padang. Wah, betul. Ku dudukkan di CC. Iya, sengaja pula awak sediakan untuk cewek-cewek. Itu rahasia supirnya itu. Cerita punya cerita Pak Ino. Ambo perkenalkan diri Amboku sebagai Marga Sinaga. Nah, dia pun perkenalkan pula. Nama Rosma, suku Caniago, guru SD di Ulak Karang. Dasar awak cilu. Dia talah si gadis tadi. Kalau Sinaga di Tapanuli, sama lajo Caniago di Tanah Minang. Jadi kita kok berusaha anak niko. Kata si Batak buruk ini pula. Karena di sekolah ada cewek, tentu nyengal-nyengal sambil tekar gigi. Kenapa? Anda jaga standing lah. Pura-pura sopan awak. Namanya juga berusaha. Iya. Macam mana niko? Atau ku teruskan niko? Nah, iya terus. Tapi aja korupsi loh. Korupsi apa pula rupanya? Motong-motong cerita itu namanya korupsi. Oh, enggak. Jujur ini zuzur ini. Tak dipotong-potong satu pun tak dipotong. Pendek cerita, kami berkenalan. Lama-lama berpacaran. Pacaran, tahunya pacaran. Sering makan telur katung di Pantai Muaro. Kesudahannya lama lah cubadak dari Danau Beratumbu. Lupa ke nulosi tanah Batak, sajak bersuah ke Malapak di Minangkabau. Kok seto. Katanya jadi bagian sanak satu suku, kok malah dipacari? Bah, itu koyok saja itu. Sekedar mencari-cari alasan pendekatan. Macam tak tahu pula Pak Gino taktik awak. Ini anak Batak, Bung. Tahu enggak arti Batak? Tahu. Apa? Banyak taksi, bawa taksi ngacak gitu. Itu cuma itu namanya. Mentang-mentang awak supir taksi dipelesetkan ke pekerjaan. Kalau mau tahu arti Batak, mau tahu arti Batak? Apa itu? Yaitu banyak taktik. Iya, kalau dipelesetkan, satunya bisa saja dipelesetkan koyok Minang sama Jawa pun bersaudara loh. Apa buktinya? Coba. Itu kampung Jawa. Sebagai bangsa anak sabangsa ya, kami ikut diagih tanah di Kota Padang, namanya Kampung Jawa. Di Pariaman ada Kampung Jawa. Ya. Apa lagi dengan Batak? Di Tapanuli ada si lain. Di Minangko ada si lain. Nah, si lain ya. Nah, di Porsea ada Raja Guguk, di Meninjau ada Parpati Guguk. Di sana ada Toba, di sini ada Tobo. Di situ ada Merpau, di situ ada Merapuang. Ada Manalu, ada Banalu. Itu menyindirnya itu. Mentang-mentang Ambo masih tinggal di rumah istri dibilang Benalu. Sakit hati aku. Bukan. Maaf ya. Lalu kata Pak Naga tempo hari, istri nang kini kan maknya si Brida. Betul. Jo istri nang kini Ambo kawin bertamu. Baru setahun. Tak ada anak. Istrinya lalu itu meninggal. Sing biyen? Bukan kena ambien, tapi diracun orang. Kok diracun? Salahnya apa tak? Salah alamat. Ambo yang dibidik supaya capek mati. Rupanya makanan yang dikirim itu termakan mendiang. Yang hebatnya, racun yang dikasih bukan racun biasa yang membuat orang kontan mati. Tapi racun enteng. Namanya upeh. Ya? Upeh. 5 tahun si Rosma menderita. Kemana berubah tak sembuh-sembuh. Tak mau cegak. Akhirnya meninggal. Perkawinan kalian kok dapat restu pemilih enggak? Kami kawin lari. Lah itu. Di Minangko paling pantang kok ngusik anak perawan orang. Mungkin pihaknya Dek Rosma dendam sama Pak Naga. Ya pantas kalau mau dibunuh.
Ya mungkin juga. Tapi adonan bilang itu ulah musuh pribadi ambo. Oh. Waktu preman itu kulibas tak melawan dia. Itulah sebabnya barangkali ya tak berani dia menghadapi si naga upehnya yang dikirim. Apa boleh buat temakan biniku. Gara-gara apa tak? Kok malah sampai bercakap? Ambo dibilang gaci. Gaci? Pikir Pak Gino lah. Siapa tak berang awak dibilang gaci gadang. Loh, gaci itu apa tak? Anjing. Anjing. Kalau sekedar si naga dibilang binatang, tak palah barangkali aku. Iko dibilang batak sama juga gaci. Mengecek menyala-nyala. Kutumbuh yang mencumnya itu. Pala aku bangsa awak dihina orang. Salah dewek ini kok Pak Naga. Sudah berpuluh tahun di sini ngomongnya Pak Naga tak bisa lemah lembut. Ya timbul salah paham. Soal mengecek sudah bawaannya itu pula. Susah kali merubahnya. Macam Pak Gino sendiri. Ya. Sudah beranak pinak di Tanah Minang, bakeceknya totok kali ku dengar. Lidahnya itu tersangkut-sangkut kalau apa itu mengecek bercakap. Kalau dipikir-pikir memang benar juga. Itu sebabnya orang daerah Tapanuli jarang jadi guru TK. Mungkin sekolahnya bubar. Anak-anak bodoh lari lintang hukang. Apa pula lari? Habis ya orang Batak membariskan murid-murid. Anak-anak semua siap. Kali saja. Lain pula kalau orang Jawa memimpin pasukan. Pasukan siap. Hadap kanan gerak. Ayo sayap kanan serang. Pasti terkentuk-kantuk tentara menghadapi musuh. Kalau orang Minang pacar apa Naga? Orang Minang mengeceknya memang sedang-sedang saja. Tidak keras, tidak terlalu lembut. Tapi sindirannya itu minta ampun, Mbah. Halus namun tajam dari pisau silet. Awak tak bisa membalas pakai berpatah petitih segala macam tuh. Masa didengar lah. Benar. Kadang-kadang kok pakai cek sambil senyum, sakitnya sampai ke tulang. Apalagi cemoohnya. Amit-amit jabang bayi. Kalau nggak sabar bisa jantungan loh. Pengalaman punya itu. Pernah hamba sebulan menganggur lalu dapat induk samang. Tahu-tahu mertua awak hampir tiap hari mengusir ayam. Padahal seekor pun tak nampak punya ayam. Rupanya si naga yang diusir macam ayam. Kadang-kadang kucing satu lelok ke dipungkang pakai sapu. Persis macam bola biliar. Yang merahnya yang dimasukkan lubang, yang hijaunya yang dihantam. Pusing juga awak dibikin. Tembak efek ya. Memang benar. Bunyi Pak Patah kok ya. Memang jadi nang tua kok. Lain lubuk, lain ikan. Lain padang, lain belalang. Lain daerah, lain pulau kok adatnya. Yuk. Orang sih kok nggak mau terus terang. Kalau jalan, suka jalan menyamping kok. Betul. Lain dikecek, lain dimaksud. Kadang-kadang nggak cocok. Omong sama perbuatan. Umpama apa kalau Pak Naga berbalik misalnya di pelosok, nek coba ningali nggih, coba diperhatikan nggih. Di tengah hidangan kan ada berapa piring gulai-gulai randang. Iya, ini ambo itu. Ayam panggang seko. Iya. Itu ada gurame digoreng. Ada randang gadang. Randang gadang kok serupa ganjel motor kok. Kapal zamba namanya itu. Kapal zamba, ya. Tak boleh dimakan. Siapa berani mengaca, dibilang melanggar adat. Ya itu masalahnya. Padahal dengan bahasa halus, pakai petata, petitik, para tamu kok dipersilakan memakan hidangan. Mana? Tapi ada yang tak boleh dipegang, kan begitu? Silahkan hidangan makan oleh tamu-tamu. Aniku apa tapi ada yang tak boleh dipegang. Iya niku oporane, lain di mulut, lain di hati. Tunjuk lurus, kelingking kok baik. Mana? Jadi kalau pernah bilang sama si Ucok, wah engkau buruk katanya. Maksudnya bilang elok, rancak loh. Kamu mujinya itu pula yo? Lah iya. Rancak benak keraja waang, berani mengancingi orang kaya. Wah itu marah kadang loh, marah banget tuh. Rancak kok maksud disiko artinya jahat. Hebat juga Pak Gindo ini rupanya ya. Suka Pak Gindo. Belum tahu juga ya.
percuma kalau 30 tahun kalau ambo kalau jadi Rasmando di Minangkabau. Jadi hati-hati kok dengar omongan mama rumah kok. Apalagi bagecek sama orang kayak gaek. Bah, salah aku. Salah gadang aku. Sudah kualatnya aku sama ibu mertua aku membilang dia itu menghina si Ucok. Padahal dia itu memujinya rupanya yuk. Nah, itulah Minangkabau. Biasanya mereka emok nantang musuh berhadapan. Tapi awas dari belakang. Ano? Cocok kali itu. Cocok. Pas nggih. Itu sebabnya di Minangku banyak upeh. Membikin orang mati pelan-pelan. Pernah pula anak gadis kawanku diguna-guna. Di si Jundai bahasa di siku. Si Jundai? Nah, sebab sakit hati lamarannya tak diterima. Nampaknya beliau tak tersinggung. Dibilang belum jodoh segala macam lah. Rupanya diam-diam kawan ini cari dukun. Di muka pura-pura baik, di belakang mendendam. Tapi orang Jawa pun macam itunya pula Pak Lindo. Wah, siapa bilang? Tengok saja pasan belangkon Jawa. Di keninya kok terbuka. Di belakang menyimpan segadang tinju. Pendendam itu namanya. Nah, kalau orang Batak lain lagi. Maaf orang Batak. Sendiri dia bergitar. Kalau berdua main catur. Kalau bertiga. Sudah. Jangan diteruskan. Diterus ya. Tumbuk nanti muka Pak Gindo itu. Baru tahu. Ya, pikir-pikir dulu mau marah Pak Naga. Kalau niki sedadu loh. Dulunya itu. Sekarang tak punya pistol. Tak takutnya aku. Ya itu kok ambil gayung. Baru tahu rasa. Bawa gayung. Kupres cucu Mak Gindo itu. Dan 9 orang tuh mati semua. Zangkang lah satunya. Bah. Ya ambo adukan sama mama rumah kok. Ambo pun punya mama rumah. Ambo bawa ke pengadilan. Nah itu bisa diaturnya itu pengadilan. Nah. Ya saya ini bukan zaman ngatur loh Pak Nogo. Hati-hati loh. Iki zamannya reformasi. Nyegek sinir-sinir kan sudah gak laku. Terserah Pak Gindo lah. Permisilah dulu yo. Sudah waktunya giliran cari sewa. Nanti di PHK pula kalau bolos. Iya. Monggo. Permisi lagi. Iya, monggo. Assalamualaikum.